Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Sri Dewi, CGP Angkatan 10 dari SMK Nasional Kayutan 6, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, ini ada fasilitator saya itu Bapak Novi Priko dan pengajar praktik saya itu Yeni Karwati. Itu penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Nasional Kayutan 6 tentang budaya positif di sekolah. Ini sosialisasinya. Silahkan lihat. Kami bertiga akan menyampaikan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anita dari SMA 12 kali 11 Kayutan 6. Mengikuti guru penggerak angkatan 10 Padang Pariaman. Hai, perkenalkan saya Satria Riani, saya CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, berasal dari SMA 12 kali 11 Kayutan. Halo, nama saya Kamila Sri Dewi. Saya berasal dari SMK Nasional Kayutan 6, CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Sekolah Bu. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru SMA 2 kali 11 Kayutan 6. Pada pagi ini kita akan mengadakan acara tentang budaya positif, itu CGP angkatan 10 bersama Bu Yulianita, Bu Satya Kriani, dan saya Kamila Sri Dewi, dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 2 kali 11 Kayutan 6 atau yang mewakili oleh Bapak Wakil Kurikulum oleh Pak Yul Henry. Oke, untuk acara selanjutnya tak lupa pula saya ucapkan kepada pucuk pimpinan umat Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita pagi ini, itu untuk mengikuti acara kita yaitu tentang budaya positif. Nah, tak lupa saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kesempatan kita untuk berada di ruangan serbaguna, itu di gedung SMA 2 kali 11 Kayutan 6. Selanjutnya sepatah kata oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam penghormatannya saya aturkan saja kepada pembicara terdahulu. Sebagaimana pada kegiatan CGP angkatan 10 yang tempatnya di sekolah kita yang tergabung 3 CGP, Ibu Kamel dari SMK, kemudian Ibu Yulianita dan Santi dari sekolah kita, dalam rangka sosialisasi disiplin positif rangkaian alur kegiatan pendidikan guru penggerak yang dijalaninya. Mudah-mudahan acara ini sukses sampai akhirnya. Nah, saya sebagai mewakili kepala sekolah, karena kepala sekolah ada tamu dinas yang datang, jadi saya pada hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah mendukung program ini dalam rangka kesuksesan pengembangan guru penggerak di sekolah kita dan di kabupaten kita umumnya. Jadi pada hari ini saya buka acara paparan sosialisasi disiplin positif secara resmi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila.
Ibu guru berdiri di depan. Kita akan mengadakan ice breaking sebentar ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Untuk materi berikutnya, Ibu Kamela Sari Dewi. Kepada Ibu Kamela Sari Dewi dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Santi. Saya lanjut materi kita yang kedua yaitu kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat. Nah, kolaborasi pemahaman budaya positif dengan rekan sejawat itu konsep inti budaya positif. Yang pertama itu paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif, yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga institusi. Satu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran sebagai guru metode yang berpusat pada siswa, yaitu student center, karena kita memberikan metode dengan menggunakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan kita lagi, tapi berdasarkan kebutuhan siswa. Bagaimana siswa itu kemauannya yang kita turuti. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk atau mewujudkan profil Pancasila yang dikenal dengan istilah P5. Lanjut mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol, itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrolnya
realitas atau kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Semua melihat hal yang sama. Setiap itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi realitanya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol kita. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya itu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, ada model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang masing-masing. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, dan awal pembentukan disiplin itu mengacu pada disiplin diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, disiplin positif di sini itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita dan memberdayakan siswa kita tanpa ada imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai seorang guru, kita itu memiliki tujuan itu menciptakan siswa kita untuk memiliki disiplin diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, itu memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita sepakati bersama dari banyak suku ya di Indonesia. Ada agama, ada bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Contohnya nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu adanya nilai-nilai kebajikan, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan, berglobal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya yaitu lurus hati, pendengar yang baik, dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan yaitu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha harus yang terbaik kita lakukan dalam rangka meningkatkan kebutuhan dasar kita supaya dapat terpenuhi. Yang kelima itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Contohnya kayak tentara yang hidup di hutan. Nah, di mana tidak ada makanan, mereka cari makanan, apa yang ada lewat bisa dimakan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu sebagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan. Itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar. Itu memiliki pilihan mencoba hal baru untuk mengendalikan arah dirinya. Itu ingin bebas. Gaya belajar ada 3. Pertama, belajar visual, yaitu mendengar, visual itu melihat. Kemudian belajar audio itu mendengar. Kemudian belajar kinestetik. Kemudian kebutuhan beriman, ada humor, antusias, ataupun tertawa. Lanjut,
motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, dari luar dan motivasi luar estrinsik dan di dalam intrinsik. Motivasi atau perilaku dapat mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi diri intrinsik untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka akan percaya. Kemudian yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang menghukum siswa ya kali ya, atau mengkonsekuensi. Nah, satu hukuman itu tidak terencana tiba-tiba saja. Contoh, ada siswa yang yang mencontek pekerjaan teman, di mana teman tersebut memaksa atau mengambil bukunya. Ternyata teman yang satu lagi tidak mau, sehingga terjadilah pertengkaran. Nah, di sini kita sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, dengan tidak merugikan kedua anak. Nah, konsekuensi ini terencana atau telah disepakati yang sesuai dengan peraturan sekolah kita, atau disebut juga dengan tata tertib sekolah yang biasa dipampang di tempat pintu masuk sekolah. Kemudian ada 3 restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi diri sendiri. Restitusi harus berkomunikasi dulu dengan siswa dan guru. Yang keenam, posisi kontrol. Posisi kontrol guru ini kita lihat itu ada sebagai penghukum. Kalau kita sebagai guru hendaknya janganlah sebagai penghukum. Itu menurut saya. Kemudian ada namanya posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Untuk penghukum itu contohnya pada ada siswa datang terlambat, kemudian siswa tersebut disuruh untuk hormat bendera selama 1 jam. Seharusnya itu bisa kita ganti dengan hukuman yang lain. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Contohnya ada beberapa rasa kecewa terhadap guru ya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman kita juga tidak boleh dekat dengan siswa. Aturan ini bisa kita buat atau kita yakini terhadap keyakinan kelas kita. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, konsekuensinya itu upacara bendera. Kita lihat apakah anak itu hormat kepada siswa, hormat kepada bendera atau tidak. Kemudian posisi sebagai manajer. Kita sebagai guru juga bisa sebagai manajer. Contohnya di sekolah ya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya kita buat pembelajaran di awal pertemuan, awal semester biasanya, keyakinan kelas. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog atau dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sehingga membentuk karakter siswa yang lebih baik. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama itu menstabilkan identitas,
yang kedua validasi tindakan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Yang patutnya ibu bangga kepada siswa, karena siswa tadi berbuat kesalahan, jadi ibunya kurang bangga lagi. Kepada Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan. Pagi siswa sekalian. Pagi Bu. Nah, sebelum Anda belajar kita ngapain? Berdoa. Apa doa di sini? Ya. Siap sekarang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah berdoa kita ngapain lagi? Baca Al-Quran enggak? Ya kan? Kita siapa lagi baca Al-Quran? Kamu ya? Saya siapa baca Al-Quran? Pakai HP aja ya? Ya, Bu. 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yasta'dziru bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
bisa membuat siap untuk belajar, baik sumber ataupun alat belajar. Siap untuk belajar, baik sumber ataupun alat belajar. Itu semuanya perkakas belajar ada semuanya ya. Mulai ada tas, ada buku, ada pena, ada penggaris. Kalau tidak ada itu semua bisa Anda belajar? Tidak. Bisa Anda bekerja? Tidak. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Baru 4 ya. Apakah cukup nih 4 nih yang kelas 3 nih? Tidak. Oke, baru 4 ya. Cukup 4 ini? Tidak. Siapa yang mau lagi? Coba anak ibu yang hitam manis ini. Cantik sekali ya. Senyumannya manis. Siapa nama ibu namanya? Ini. Sebelum ke sekolah, anak ibu ada mandi tadi? Ada. Tentulah bu, kalau nak mandi bau nak bu. Oke, ini membikin apa? Tunjuk tangan ketika berbicara. Nah, kalau kita berbicara, kan ibu berbicara depan nih. Nggak mungkin Anda berbicara belakang ya. Tandain Anda tidak menghargai orang yang di depan. Nah, baru 5. Cukup yakin itu? Belum. Siapa lagi? Siapa nama Anda? Ayo bikin apa? Belajar dengan semangat. Terima kasih kepada Ayu. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, kita belajar itu harus semangat. Kalau loyo, semangat kan Anda belajar? Tidak. Dah. Selanjutnya ada pendapat dari Anda ibu semua? Ada? Masih ada? Nah, coba yang ini. Yang gambar oke-oke ini pipinya. Nah, terima kasih kepada Anda yang membuat keyakinan kerja mampu bekerja sama dan saling menghormati. Kalau Anda bekerja sendiri-sendirian, bisa? Saling bekerja sama dan saling menghormati. Tidak boleh berkelahi sama Anda ya. Nah, selanjutnya masih ada? Apa itu? Coba. Anda yang belum nih. Senyum-senyum aja dari tadi. Penerapan ya. Ramah dan santun. Terima kasih. Nomor 8, ramah dan santun. Kita berbicara sama orang harus ramah dan santun. Kalau Anda marah-marah aja, kata Anda bisa loh. Nah, tadi Anda sepakat nih. Pertama, ada disiplin waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sudah belajar. Yang keempat, siap untuk belajar baik
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini pada Jumat 7 Juni 2024 sesuai yang direncanakan dengan BGP Provinsi Sumatera Barat dan saya sebagai PP pada calon guru penggerak hebat Ibu Kamela Sari Dewi dilaksanakan pendampingan individu 2 yang mana nanti akan mendiskusikan visi dan prakasa perubahan. Kemudian selawat bering salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat tadi akan berikan syafaat pada kita nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK S Kayu Tanam, Ibu Dewi Violinda SPD, ibu-ibu yang berkenan hadir dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diskusi bersama calon guru penggerak hebat teristimewa Ibu Kamela Sari Dewi. Dalam hal ini perkenalkan saya adalah PT Pengajar Praktik Angkatan 10 Pendidikan Guru Penggerak, nama Yeni Kawarti MPD, instansi saya SMP Negeri 1 7 Koto Sungai Sari. Untuk pagi ini saya berperan sebagai moderator dan nanti diskusi akan dipandu oleh CGP Ibu Kamela Sari Dewi dan akan saya sampaikan rincian apa yang akan didiskusikan. Pertama, CGP akan menyampaikan tujuan diskusi, kemudian menyampaikan puisi dari Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Kemudian nanti akan merefleksi bersama apa makna dari puisi Insinyur Soekarno ini. Berikut lanjut kegiatan menyampaikan visi sekolah SMK S Kayu Tanam ini dan berefleksi bersama ibu-ibu yang hadir. Kemudian CGP akan menyampaikan bagaimana cara merumuskan visi berdasarkan kalimat rumpang yang akan disampaikan pada Bapak dan Ibu, dan nantinya juga akan menyampaikan apa yang sudah didapatnya dari pembelajaran pendidikan guru penggerak mengenai bagja dan cara membuat rumusan visi bagi dirinya sebagai calon guru penggerak. Jadi untuk sesi berikutnya, sebelum CGP hebat kita menyampaikan diskusi sebagai pemandu kegiatan, kita minta dulu sedikit Ibu Kepala Sekolah pada Ibu Dewi Violinda SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu PP Bu Yeni yang telah hadir di hari ini sekaligus menjadi moderator dengan CGP yaitu dari SMK Nasional Kayu Tanam, itu Ibu Kamela Sari Dewi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kita tumpahkan kepada moderator. Baiklah, untuk SMK Nasional Kayu Tanam pada tahun 2024 alhamdulillah telah lahirnya CGP angkatan 10 yaitu bernama Ibu Kamela Sari Dewi SPD. Dan sebelumnya saya sebagai Kepala Sekolah Dewi Violinda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni sebagai PP, yang mana tentunya nanti guru penggerak yang ada di SMK Nasional Kayu Tanam ini dapat mewujudkan dan menambah ilmu pendidikan bukan hanya dari untuk diri beliau sendiri, namun bisa mewujudkannya kepada anak didik, bahkan
menyalurkan ilmu yang didapat kepada guru-guru yang ada di SMK Nasional Kaitanam ini. Dan harapan besarnya adalah semoga apa yang didapatkan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, lalu nanti dengan berbagai macam hal yang positif yang didapatkan oleh Ibu Kamela Sari Dewi SPD dapat mengembangkan potensi tersebut ke SMK Nasional Kaitanam, dan semoga dari CGP Ibu Kamela Sari Dewi dapat lulus menjadi guru penggerak angkatan 10. Dan untuk Ibu Yeni sebagai PP, terima kasih telah mendorong guru SMK Nasional Kaitanam dalam calon guru penggerak angkatan 10. Semoga apa yang Ibu berikan menjadi ladang pahala, dan apa yang didapatkan oleh Ibu Kamela Sari Dewi yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan nanti Ibu Kamela Sari Dewi agar dapat juga memberikan peran pentingnya di SMK Nasional Kaitanam ini, sehingga SMK Nasional Kaitanam untuk kedepannya dapat menarik perhatian dari sekolah-sekolah lain bahkan masyarakat, sehingga mutu pendidikan yang ada di SMK Nasional ini bertambah lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Salah dan janggal mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung-burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi yang saya sampaikan tadi, apa makna yang Bapak Ibu petik dari puisi yang saya sampaikan tadi? Dibacakan sama Bu Mel ini itu tentang Indonesia dengan segala keanekaragamannya, dengan segala yang ada, dengan keanekaragaman suku, budaya, dan yang lain-lainnya. Terima kasih kepada Bu Eli yang telah menyampaikan apa itu makna dari puisi karya Soekarno Aku Melihat Indonesia. Ya betul, karena kita di Indonesia hidup berbagai-bagai macam suku, adat, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan. Maka Soekarno hanya melihat Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Saya buat sendiri, itu Kamela Sari Dewi, dan Ibu PP saya Bu Yeni Kawarti SPD MPD. Visi sekolah yang pertama,
memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia. Yang kedua itu bersikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan berwawasan luas. Yang ketiga, membudayakan rasa cinta terhadap budaya membaca, menulis dimanapun berada. Yang keempat, memiliki rasa kemandirian belajar dan suka berorganisasi. Yang kelima, menghargai kebinekaan budaya nasional. Yang keenam, membudayakan pengurangan sampah di sekolah, di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar. Dan untuk misi sekolah, pertama, membentuk peserta didik yang beriman, bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mewujudkan lulusan-lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. Yang keempat, meningkatkan budaya literasi sekolah. Yang kelima, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu untuk dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan wawasan guru agar lebih profesional. Yang keenam, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila baik untuk guru maupun siswa. Yang ketujuh, melaksanakan proyek profil belajar Pancasila untuk seluruh peserta didik. Yang kedelapan, mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Yang kesembilan, memfasilitasi pembelajaran dengan mengedepankan persamaan hak. Dan ke-10, membimbing pelajar menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna. Nah, dari visi sekolah yang saya sampaikan, kepada Bapak Ibu, mungkin kepada Ibu Dina bisa mencontohkan siswa memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia. Kepada Bu Dina. Untuk visi misi siswa mempraktikkan budi pekerti dan akhlak mulia, seperti dari cara siswa memperlakukan guru dengan etika dan sopan santun, dan kebiasaan kita setiap hari sebelum melakukan pembelajaran membaca doa bersama. Terima kasih kepada Bu Dina. Berarti contohnya ketika siswa berhadapan dengan guru harus memiliki etika kepada guru dan tidak boleh berbicara meninggi. Oke, yang kedua mungkin Bu Ayu bisa mencontohkan bersikap kritis, kreatif, dan komunikatif dan kolaboratif atau berwawasan luas. Sakit aku. Atau kepada Bu Eli. Kritis. Berpikir kreatif, bersikap kritis, kreatif, komunikatif, dan berwawasan luas. Action. Baiklah, yang dari disampaikan sama Bu Mel tentang hubungan guru dengan siswa yang berpikir kritis. Kita bisa mencontohkannya pada aplikasi pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa siswa yang sangat update tentang perkembangan teknologi dan sering ingin bertanya kepada guru bagaimana cara kita untuk membuat sesuatu itu, seperti misalnya perkembangan di sosial media. Dan kreatifnya ada juga beberapa siswa yang sudah memiliki sosial media dengan follower yang banyak, dan kita tinggal mengarahkan kepada siswa itu agar tetap mematuhi bagaimana etika bersosial media dengan baik. Terima kasih. Ada Bu Dina atas pendapatnya mengenai bersikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan berwawasan luas. Bu Dina menyampaikan tentang beretika dalam bersosial media.
Yang ketiga itu membudidayakan rasa cinta terhadap budaya membaca dan menulis dimanapun berada. Mungkin kepada Bu Lisa bisa mencontohkan membudayakan rasa cinta terhadap budaya membaca dimanapun berada. Sesuai dengan mata pelajaran saya yaitu bahasa Indonesia, di sini saya menjelaskan tentang rasa cinta terhadap budaya membaca dan menulis dimanapun berada. Di sini kan ada pelajaran tentang membaca puisi, dan di sini saya sudah menjelaskan kepada anak saya untuk menulis puisi, dan anak saya sudah saya suruh juga untuk membacakan puisinya di dalam kelas. Untuk pelajaran saya itu pelajaran Organisasi. Untuk memiliki rasa kemandirian belajar dan suka berorganisasi di sekolah kita di SMK Nasional Kewétan sudah terlaksana. Sepertinya contohnya itu OSIS, kemudian kepramukaan gitu Bu. Kemandirian belajar juga terlihat seperti dalam belajar matematika, anak-anak kita ini juga udah bisa belajar mandiri atau dalam pengayaan kayak gitu. Mungkin seperti itu contohnya Bu Mel. Kesempatannya untuk menghargai kebinekaan budaya nasional ini di sekolah kita di SMK Nasional Kewétan udah nampak. Seperti kemarin kan ada mengikuti perlombaan seperti pawai 17 Agustus, kemudian juga kemarin kegiatan kita dalam P5 project itu penguatan proyek profil pelajar Pancasila, kita juga mengangkat kearifan lokal Bu. Kemarin kita ambilnya arak babaku, sampai prosesnya itu alhamdulillah untuk menghargai ini anak-anak kita udah baik gitu. Terima kasih Bu Mel. Pengurangan sampah di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Ini mungkin berhubungan dengan K9 dan atau K6. Agaknya gini. Membudayakan pengurangan sampah, alhamdulillah di sekolah kita ini sampah tidak ada lagi yang berserakan. Kemudian pagi pun sebelum siswa ambil absen, kepada guru piket alhamdulillah disuruh untuk memungut sampah sebelum memulai pelajaran. Itu merupakan budaya positif yang sudah lama diterapkan oleh SMK Nasional Kewétan. Tepuk tangan buat SMK Nasional Kewétan. Kasus pertama, Revnita tidak terima pekerjaannya, selalu contek oleh temannya, ia marah dan tidak dapat menemui emosinya. Kamu bertengkar ya sama Bayu tentang tugasnya? Iya Bu. Kenapa? Iya Bu, habisnya saya kesal sih Bayu terus minta menyuntik tugas kepada saya Bu. Wajar lah Revnita, kalau ibu di posisi kamu, ibu pasti juga akan marah. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Bayu? Saya marah-marah dan maki-maki Bayu. Dan tanpa saya sadari, saya melabrak meja Bayu. Oh, pastilah kamu berbuat seperti itu tanpa sadar, dan tentu apa alasannya? Iya Bu, masa saya diam-diam karena saya sudah susah payah membuatnya dan mengerjakan soalnya. Sementara Bayu tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu seperti itu karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Bayu. Nah, ibu sangat menghargai tindakan apa yang kamu lakukan, dan tindakan kamu tidaklah membuat Bayu rugi. Sekarang kita coba pikirkan tindakan apa yang akan kamu lakukan yang sesuai dengan keyakinan kelas menurut kamu. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Bayu? Saling menghormati antar teman Bu. Oh ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting apa tidak menurut kamu? Benar, penting itu. Oh baik, menurut kamu penting. Jadi keyakinan apa yang akan kamu lakukan saat kamu sedang marah-marah? Harus bersabar. Oke, kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu, Revnita? Ya, bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan tentang perbaikan terhadap masalah kamu? Saya
harus lebih bersabar dalam menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan pada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau wali kelas. Ya, tepat sekali atas tindakan kamu terhadap Bayu. Kita semangat sekarang ya, jangan marah-marah lagi dan lebih bersabar lagi ya. Sekarang kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Sari dari kelas 12 akuntansi. Saya merasa senang setelah berdiskusi dengan Bu Mel. Karena setelah berdiskusi dengan Bu Mel, saya dapat memahami dan menerapkan arti dari mengendalikan diri dari amarah terhadap teman sekelas saya. Dan untuk kedepannya saya akan lebih berusaha bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Azizi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang sering Inilah ilustrasi contoh kasusnya. Datang terlambat ya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat? Sudah 5 kali. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Berbuat kesalahan itu manusiawi, jadi setiap orang pasti akan berbuat kesalahan. Yang penting kamu bisa belajar dari setiap kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah setuju kamu, Zizi? Kita cari solusinya bersama ya. Zizi sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Zizi datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Tahu, Bu. Kamu datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lambat? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu. Di saat saya datang di sekolah bisa tidak waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti menghargai orang lain di sekitar kita dan pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk, dan kita bisa juga melatih rasa kepedulian kita. Saya menyesal dan sering datang terlambat. Saya mohon minta maaf karena sering terlambat. Ya Zizi, setiap itu sangat baik kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak sering datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik Zizi, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizi, kelas 12 akuntansi. Terima kasih Bu Mel. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Mel untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih.